Oke, baik. Selamat sore Bapak. Yang pertama saya sebelum menyampaikan apa yang menjadi inti pembicaraan hari ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak karena sudah memberikan soal yang begitu menarik, soal yang begitu baik untuk kami mahasiswa, di mana kami diminta bukan hanya sekedar mengetahui informasi yang ada yang menjadi trending topik hari ini, melainkan juga kami diminta untuk membuka cakrawala berpikir untuk menganalisis fenomena tersebut. Sehingga itu mungkin merupakan salah satu langkah yang menurut saya baik sekali untuk meningkatkan kualitas intelektual mahasiswa. Secara pribadi saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak untuk itu. Yang kedua, saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Yasintus Ilva Darman. Saya mahasiswa sosiologi semester 6 kelas A. Berdasarkan soal yang Bapak berikan, saya belum masuk kepada apa yang menjadi poin penting pembicaraan saya, tapi saya mencoba untuk mengulas atau menguraikan kembali tentang apa yang menjadi latar belakang atau background dari alasan atau motif dari Delva Devara untuk memilih keluar dari salah satu staf khusus Presiden Joko Widodo. Yang pertama, bahwa memang benar berdasarkan pemberitaan media, Delva Devara benar adanya dia keluar dari staf khusus Presiden Joko Widodo. Itu adalah informasi benar dan bukan hoax seperti informasi-informasi lainnya. Jadi bahwa pada tanggal pengunduran diri beliau itu per 15 April lalu, dan Presiden Joko Widodo juga sudah menerima surat pengunduran itu secara resmi pada tanggal 21 hari Selasa bulan 4 2020. Dari awal memang sebetulnya Delva Devara diangkat oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi salah satu anggota staf presiden, karena Jokowi ingin ada anak muda atau generasi muda yang terlibat di dalam, di mana kemudian generasi muda ini diharapkan memiliki kemampuan yang cukup kreatif, inovatif untuk bisa menghasilkan Indonesia maju, Indonesia yang progresif. Itu adalah sebuah harapan dari Presiden Joko Widodo, sehingga bukti nyatanya dia mengangkat Delva Devara ini sebagai seorang tokoh muda untuk terlibat di dalam roda pemerintahan, untuk bisa mengembang dan membawa satu misi dari pemerintahan Jokowi, yaitu menuju kepada Indonesia yang maju. Tetapi hari ini kemudian kita bisa lihat dalam satu cara pandang bahwa memang Delva Devara itu sudah istilahnya merusak kepercayaan Joko Widodo, karena dia tidak menjalankan secara optimal dalam waktu yang tepat sesuai dengan keinginan presiden menjadi pemerintah di negara ini. Jadi dalam satu cara pandang memang sudah menghina Jokowi sendiri, karena dia sudah lepas dari seluruh tanggung jawab dengan berbagai macam motif dan alasannya. Yang berikut memang bahwa berdasarkan pengunduran diri terjadi itu karena ada satu perusahaan, itu perusahaan ruang guru yang dipimpin, yang diembannya memiliki mitra dengan program Kartu Prakerja. Jadi di sana ada indikasi, ada asumsi bahwa Delva Devara ini terlibat di dalam ada kepentingan yang bermain di dalam, ada kepentingan pribadi yang bermain masuk di dalam perusahaan dan mitra kerja, yaitu Kartu Prakerja. Jadi ada indikasi, ada asumsi seperti itu, sehingga kemudian asumsi itu membanjiri ruang publik hari ini. Dia memilih untuk keluar dari salah satu staf karena salah satu alasannya itu ingin menjaga nama baik Joko Widodo dan pemerintah. Dia tidak mau nama baik Jokowi dan pemerintah tercela karena terkontaminasi karena eksistensi atau kehadiran beliau yang memiliki nama baik yang sudah tercemar di dalam. Jadi memang juga benar alasannya untuk menjaga Jokowi, dan itu memang salah satu strategi politik untuk membuat roda pemerintahan Jokowi itu tidak mengalami kontaminasi atau tercemar.
memang salah satu langkah politik yang juga dibuat oleh Belva de Fara demi mempertahankan atau meningkatkan kualitas kepercayaan publik terhadap produk pemerintahan Jokowi. Jadi dalam hal ini memang secara politik betul perlu diapresiasi. Memang betul politik itu bukan berbicara tentang suatu hal yang mutlak, tetapi berbicara tentang suatu hal yang bukan mutlak atau bisa berubah kapan dan di mana saja. Yang penting ada kepentingan yang bermain di sini. Yang berikut memang berdasarkan keterangan dari beliau bahwa sebetulnya tidak ada indikasi, tidak ada persoalan kepentingan di dalam perusahaan yang diemban, yaitu perusahaan Ruang Guru dengan program kartu prakerja tersebut. Karena beliau sudah memberikan suatu klarifikasi bahwa tidak terlibat kepentingan itu. Dan klarifikasi itu kemudian didukung oleh satu proses verifikasi yang secara yang terlegitimasi sudah sah, sehingga memang benar bahwa secara berdasarkan pemberitaan media bahwa sebetulnya Belva de Fara ini tidak terlibat dalam persoalan kepentingan. Lalu kemudian pengunduran diri itu menimbulkan suatu polemik yang begitu besar di ruang publik hari ini. Mengapa menimbulkan suatu polemik besar? Yang pertama memang kita tahu bahwa Belva de Fara ini suatu public figure, kemudian salah seorang pemerintah. Jadi apapun keputusannya itu menuai pro dan kontra. Ya tergantung, pro dan kontra ini memang bukan menjadi suatu hal yang tapi itu merupakan suatu realitas atau entitas yang mutlak terjadi dalam kehidupan, karena orang memiliki pola pemikiran dan jalan pemikiran yang berbeda. Jadi pro dan kontra memang merupakan suatu hal yang wajar, termasuk saya juga hari ini mencoba untuk menguraikan apa yang menjadi ide atau pendapat saya tentang keputusan beliau. Bahwa ada asumsi juga mengenai bahwa Belva de Fara itu menjadi aktor yang memancing di air keruh wabah corona hari ini, dan ada juga dugaan khusus korupsi juga terlibat di sana. Jadi memang ini menjadi sebuah asumsi yang cukup tepat, karena satu pertanyaan yang begini, kenapa Belva de Fara memilih untuk keluar dari staf presiden kalau memang dia tidak bersalah? Itu kan pertanyaan mendasar untuk menggugah bahwa sebetulnya Belva de Fara ini tidak terlibat dalam persoalan yang sedang diasumsikan itu. Jadi bisa jadi hari ini asumsi yang disampaikan itu bisa menjadi sebuah kemungkinan yang betul-betul terjadi, atau probabilitas yang betulnya bisa terjadi di kehidupannya seorang Belva de Fara. Berkaitan dengan hal itu, kemudian di tengah situasi kita yang serba krusial hari ini, kemunculan virus corona hari ini, itu sebetulnya menjadi satu, kalau kita korelasikan dengan keputusan beliau, bahwa kita bisa melihat tindakan beliau itu menurut saya sebuah tindakan yang salah. Jadi saya lebih berada pada posisi keputusan beliau itu saya sangat menolak. Kenapa? Karena seharusnya saat ini pemerintah tidak boleh lepas tangan, tidak boleh keluar. Mereka harus bergandengan tangan untuk memerangi COVID-19 yang hari ini menjadi wabah global yang sangat ditakuti. Ini mau tidak mau harus. Tetapi kemudian dia memunculkan satu fenomena baru yang kemudian mengalihkan perhatian publik hari ini. Bukan lagi fokus pada COVID-19, tetapi fokus pada peralihannya. Dia memilih untuk keluar. Hari ini saya secara pribadi mengatakan bahwa dia sudah tidak bertanggung jawab terhadap kepercayaan Jokowi dan terhadap negara Republik Indonesia. Kalau misalkan apa yang diasumsikan bukan sebuah kebenaran, kenapa mesti harus memilih keluar dari staf khusus presiden? Kalaupun ada kepentingan politik menjaga Jokowi dan lain sebagainya, tetapi hari ini bukan jalan yang tepat untuk dia keluar. Kenapa? Karena hari ini COVID-19 itu membutuhkan pemerintah dan perhatian cukup serius. Jadi saya rasa, menurut saya, bahwa tindakan beliau itu masuk dalam satu tindakan yang cukup salah, dan mestinya harus diperbenar kembali. Dan sehingga ketika misalkan ada masyarakat yang berpikir
bahwa tindakan beliau itu bukan sebuah tindakan yang tepat dan banyak dicemooh oleh publik, ya saya rasa dia harus menerima itu sebagai suatu hal yang wajar dan benar adanya. Kenapa harus keluar dari staf presiden di tengah situasi yang krusial? Artinya kan perhatian orang sudah beralih kepada beliau, bukan lagi kepada COVID-19. Yang notabene hari ini semua orang itu harus fokus pada COVID-19, bukan kepada pemberitaan beliau. Jadi ini memang menurut saya satu proses tindakan yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab sekali. Dan kemungkinan dengan asumsi-asumsi orang, dalam prediksi saya juga bahwa benar adanya beliau terlibat di dalam kasus korupsi dan menjadi semacam memancing di air keruh terkait dengan wabah corona hari ini yang menjadi isu global. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini, Bapak, terkait dengan soal yang Bapak berikan. Dari hati yang paling dalam saya menyampaikan ucapan terima kasih, dan ketika ada kesalahan baik kata maupun baik lesikal maupun gramatikal yang saya sampaikan hari ini ada kesalahannya, saya ingin menyampaikan ucapan permohonan maaf. Dan itu saja, sekian dan terima kasih.